kembali dengan pendampingan iman anak dan remaja Gereja Santo Antonius Banjarnegara. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, semangat, penuh sukacita. Kali ini kita akan kembali diajak untuk bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan berkreasi. Hore! Oh iya, kita pemanasan dulu yuk. Kita lakukan tepuk salut. Masih ingat ya? Ibu beri apa-apa. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti lagu pembuka akan dibawakan oleh Mbak Tias, Mbak Kiren, dan Mbak Marel. Dilanjut doa pembuka oleh Mbak Gladys. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Ya Bapak, kini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu melalui kegiatan webinar ini. Berkati kami Bapak agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati pula kakak-kakak yang akan mendampingi kami. Semoga mereka dapat mewartakan sabda-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Gladys sudah membuka acara kita pada saat ini. Untuk selanjutnya, yuk kita siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mbak Gaby. Setelah itu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Romo Paroki kita, Romo Dimas Martin. Setelah selesai, nanti kita akan diajak oleh Bu Harti untuk mengikuti kegiatan berkreasi. Kira-kira apa ya yang akan dibuat? Nah, yang jelas nanti kita akan membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Romo. Oke? Nah, yuk kita bersiap. Pembacaan diambil dari kitab Markus 1 ayat 32 sampai 34. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adikku yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu virtual. Dan saya berharap supaya adik-adik tetap sehat selalu. Dan hari ini kita sudah mendengarkan bacaan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Pada hari ini juga Tuhan Yesus berusaha untuk menyembuhkan
orang-orang yang sakit. Apalagi pada saat ini banyak saudara-saudari kita yang juga sedang sakit. Karena ada yang karena penyakit seperti biasanya, ada pula yang sakit karena virus corona. Maka dari yang terkasih, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, tetapi juga pada saat ini. Tetapi bagaimana dia menyembuhkan? Dia membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan keterlibatan dari kita semua, termasuk adik-adik sekalian, yaitu dengan cara doa-doa kita kepada Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Tanggal 11 Februari, gereja kita secara khusus mendoakan saudara-saudari yang sedang sakit, apapun penyakitnya. Karena ini adalah sebuah tugas kita semua yang menjadi murid-murid Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan, memperhatikan orang-orang yang sakit. Pada saat ini kita tidak bisa atau kesulitan untuk berkunjung kepada orang-orang yang sakit. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk mendoakan mereka. Karena doa juga menjadi sebuah persembahan bagi kita, bantuan dari kita untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Tanggal 11 Februari sebenarnya ditetapkan sebagai hari orang sakit sedunia. Karena pada tanggal 11 Februari beberapa ratus tahun yang lalu ada penampakan Bunda Maria di daerah Lourdes, atau di sana disebutnya dengan Lourdes, bukan Lourdes. Pada saat itu Bunda Maria menampakkan diri, dan kita tahu bahwa di sana, di Gua Maria Lourdes atau Lourdes itu, banyak orang datang ke sana berdoa dan akhirnya disembuhkan. Maka gereja pada tanggal 11 Februari ditetapkan sebagai saat bagi kita semua untuk berdoa membawa kesembuhan bagi banyak orang. Sebelum pandemi kita bisa berkunjung kepada orang-orang yang sakit, menghibur mereka, menguatkan hati mereka. Pada saat ini kita kesulitan, tetapi tidak menyurutkan kita untuk mendoakan mereka semua. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan saat ini kita yang menjadi murid-murid Yesus, memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan mereka semua. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya mereka yang sakit tetap semangat, tetap punya harapan untuk menjadi sembuh. Dan adik-adik yang saat ini sedang sehat, tetaplah berusaha supaya tetap sehat. Berusahalah untuk berolahraga dengan rajin, makan makanan yang bergizi. Jangan menolak sayur-sayuran, itu gizinya tinggi. Dan demikian pula kita menjaga kebersihan, terutama di rumah, atau mungkin juga tempat bermain kita. Kita mau untuk menyapu rumah, membersihkannya, supaya apa? Supaya rumah kita tetap sehat. Maka adik-adikku yang terkasih, selain kita mendoakan mereka yang sakit, kita pun juga harus menjaga diri kita supaya tetap sehat. Dan jangan lupa, gunakan masker ketika bertemu dengan banyak orang atau keluar rumah, supaya kita pun juga tetap sehat, orang lain pun juga tetap sehat. Adik-adik yang terkasih, semoga adik-adik tetap sehat dan menjadi tanggung jawab kita doakan saudara-saudari, teman-teman kita yang sedang sakit. Selamat berhari Minggu, dan mari kita jaga iman kita. Berkat Tuhan. Halo adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan mengisi kegiatan dengan membuat sesuatu. Apa ya? Kalian pasti penasaran. Ikuti sampai selesai ya. Bahan dan alat yang diperlukan. Ini kertas lipat berwarna-warni. Kemudian penggaris, lem, pensil, kemudian gunting, dan gelas. Gelas ini tujuannya nanti untuk membuat lingkaran. Kamu bisa memakai benda yang lain yang ada di rumahmu. Akan lebih baik lagi kalau kamu memakai jangka supaya besar lingkarannya sesuai dengan keinginan.
Tapi hati-hati kalau pakai jangka, karena bagiannya ada yang runcing. Nah, itu bisa menusuk jari nanti ya. Kita ambil kertas selembar. Nah, Bu Iswan memilih warna merah. Kita buat lingkaran dengan ini. Dengan gelas kita membuat lingkaran ya. Kemudian kita potong. Dipotong. Nah, lingkarannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat mata. Mata itu kan kanan dan kiri sama ya. Supaya menghasilkan mata yang sama besarnya, kita ambil kertas. Bu Iswan milih kertas yang berwarna putih ya. Ini dibuat lingkaran ya, dilipat dulu supaya hasilnya sama. Dibuat lingkaran dengan benda apa saja juga boleh. Nah, buat lingkaran kemudian dipotong. Lingkarannya ada dua ukuran, besar dan kecil. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini besar dan kecil. Kemudian juga membuat lingkaran dengan berwarna hitam. Setelah itu kita tempel dengan lem yang putih, kemudian hitam, kemudian yang putih kecil. Nah, ini matanya. Nanti akan menghasilkan mata yang sama. Kemudian kita tempel pada kertas pertama yang sudah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil kertas lagi yang berbeda warna. Nih, kalau ada dua warna, bagian berwarna dan ada yang putih, kita ambil yang putih dulu. Kita ukur kurang lebih 1 cm, diukur pakai penggaris, kemudian digaris dengan pensil. Setelah itu kita potong. Ya, kita potong. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kita lipat-lipat ya. Tujuannya melipat ini untuk memudahkan dalam menggunting, supaya sekali gunting kita dapat potongan yang banyak. Kita lipat kurang lebih 3 cm. Nah, kemudian kita gunting. Bagi adik-adik yang belum bisa menggunting, bisa minta bantuan ayah atau bundanya. Kita gunting membentuk huruf seperti ini. Huruf apa ini ya? Ini huruf Y. Ya, atau benda, kalau benda ini seperti senter ini ya, atasnya lebar, bawahnya sempit. Nah, yang bagian lebar ini kita lem, dikasih lem, kemudian kita tempelkan ya, kita tempelkan pada lingkaran. Nanti hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat lingkaran lagi dengan kertas berwarna-warni. Kertas yang berwarna-warni tadi kita tumpuk supaya sekali gunting dapat banyak. Kita ukur lagi dengan benda apa saja terserah yang ada di rumah kamu. Buat lingkaran. Nah, kemudian kita potong. Kita potong dengan gunting. Nah, hasilnya nanti bisa berwarna-warni, banyak. Sekali gunting dapat banyak. Kelihatan apa enggak ya? Oh, yang besar. Nih, yang besar seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini nih. Supaya kelihatan besar. Kemudian kita juga akan menggunting lagi kertas. Nah, menggunting kertas lagi dengan ukuran lebar 1 cm. Dengan ukuran lebar 1 cm seperti ini. Nah, ini juga kita lipat-lipat. Kita lipat-lipat, nanti kita potong. Sekali motong dapat banyak. Kita potong bentuk oval ya, atau lonjong. Lonjong itu seperti ini. Nah, kelihatan ya, lonjong. Ini lonjong. Kalau ini lingkaran. Nah, dari kertas lingkaran yang berwarna-warni tadi, ini kita tempel di sini dengan lem. Dengan lem, tempelkan di sini ya kertas berwarna-warni tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah setelah ditempel, kita tempelkan di sini tuh. Masing-masing diberi
sini juga ada. Nih, ini mulutnya. Ini mulutnya masih tertutup ya, mulutnya masih tertutup. Nanti kita akan tempeli lagi kertas yang kecil supaya mulutnya kelihatan membuka. Nah, setelah selesai ini, nah ini ya, kita cari kertas ya, kertas gambar atau kertas HBS atau kertas manila juga bisa. Kita tempel seperti ini. Tetet. Gambar apa ini ya? Nah, ini ada 3 gambar. Gambar apa ini? Ini adalah gambar virus corona. Saat ini virus corona ada di sekitar kita. Kita tidak bisa sekolah minggu gara-gara virus corona ini ya. Banyak orang yang sudah menjadi korban virus ini. Banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Juga para tenaga medis yang menjadi barisan paling depan melawan corona, banyak yang menjadi korban. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memberi sesuatu untuk mereka ya. Nanti setelah ditempel, di sini kamu tulisi doa yang bisa kamu berikan untuk orang-orang sakit, terlebih untuk para korban virus corona. Bagi adik-adik yang tidak bisa menulis, bisa minta bantuan ayah bundanya, atau tidak usah ditulis tapi langsung diucapkan dengan doa ya. Nah, ini nanti gambar ini kalau sudah selesai bisa kamu tempel di rumah, di tembok atau di almari ya, yang mudah dilihat. Ini sebagai pengingat kamu, supaya kamu selalu ingat bahwa di sekitar kita ada virus yang akan mengintai kita ya. Maka kita harus hati-hati dan waspada. Ingat, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya selalu diberi kesehatan. Terima kasih, sekian. Asik. Akhirnya kita bisa berkreasi, menciptakan suatu karya, yaitu membuat gambar virus corona. Terima kasih Bu Harti. Nah, kita beri tepuk salut untuk kegiatan kita saat ini. Yuk, tepuk salut. Jempol-jempol, 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 salut. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada saat ini. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Mbak Gladys. Kemudian kita akan menerima berkat dari Romo. Setelah itu, kembali Mbak Tias, Mbak Marel, dan Mbak Kiren akan bergoyang untuk lagu penutup. Kita bisa ikut bergoyang ya, supaya hati kita bergembira dan tetap sehat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Teman-teman, mari kita hening dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu. Ingin mengucap syukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan sekarang ya Tuhan, kegiatan webinar ini telah selesai. Semoga segala kegiatan yang kami lakukan tadi dapat berguna bagi kami, dan kami mohon agar Engkau dapat menyertai dan memberkati kami dalam menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Semoga adik-adik sekalian dan semua saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.